Beginilah proses pemasangan silinder head pada mobil Toyota Avanza. Belum menonton? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mekanik muda. Tempat story di dalam tutorial. Mekanik Muda. Stories and tutorials. Welcome to channel Mekanik Muda Tempat Story di dalam tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan Mekanik Muda. Pada kesempatan sore ini kita akan melakukan proses pemasangan silinder head pada Toyota Avanza. Pada kasus kali ini mobil terjadi overheat dikarenakan selang radiator bocor, sehingga silinder head harus disekrap atau diratakan karena terjadi melenting karena panas yang berlebihan. Beginilah cara proses pemasangan silinder head pada Toyota Avanza. Setelah bagian blok mesin sudah dibersihkan, kemudian kita pasang packing silinder head. Dalam pemasangan silinder head kita bisa menggunakan oli sebagai lem, juga kita bisa gunakan lem gasket. Usahakan silinder head menempel sempurna masuk ke nok. Setelah silinder head sudah menempel, kemudian kita masukkan ring baut silinder head. Bisa menggunakan obeng atau sejenisnya, dengan tujuan supaya ring baut silinder head tidak terjatuh dan masuk pas pada lubang baut. Perhatikan seperti yang ada di video berikut cara memasukkan ring baut silinder head. Pada proses kali ini kita gunakan obeng kecil panjang untuk memasukkan ringnya. Masukkan satu persatu ring baut silinder head. Knalpot ning plastik. Iki pakai knalpot. Iku kok. Setelah semua ring sudah dimasukkan, kemudian kita masukkan baut silinder head. Kita gunakan kunci sok M9,5 untuk Avanza lama. Namun untuk Avanza baru seperti Veloz juga Calya kita gunakan mata sok M12. Kencangkan baut silinder head secara menyilang, usahakan bagian tengah terlebih dahulu, kemudian menyilang ke samping. Setelah baut silinder head sudah masuk, kemudian kita kencangkan menggunakan gagang sok. Dengan catatan harus hati-hati, kita menggunakan perkiraan pada saat pengencangan. Sebaiknya kita gunakan kunci momen dalam pengencangan baut silinder head, karena
bisa dipastikan kekencangan merata. Namun pada proses kali ini kita menggunakan gagang sok dan menggunakan piling dalam pengencangan baut silinder head. Kemudian setelah baut silinder head sudah dikencangkan, kita pasang knalpot. Kita bisa pasang knalpot terlebih dahulu atau noken as, itu sesuai selera masing-masing. Iya. Turun bang, kena aja kunci deh boy. Sebelum kita memasangkan noken as, sebaiknya kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan lap yang bersih supaya tidak ada debu pada saat pemasangan noken as. Kemudian kita siram menggunakan oli pada bagian atas HLA dengan tujuan untuk melumasi pada setar awal, karena setelah mesin dibongkar atau turun mesin, pada saat setar awal oli tidak langsung naik ke atas. Maka dari itu kita perlu melumasi bagian yang bergesek seperti noken as dan HLA pada saat pemasangan mesin atau merakit kembali, karena menghindari gesekan langsung. Kemudian setelah kita pasang noken as, kita lumasin kembali bagian noken as sebelum kita pasangkan dudukan noken as. Setelah semua sudah dilumasi menggunakan oli, kemudian kita pasang kembali dudukan noken as. Dalam pemasangan ada tulisan I1, I2, I3, I4 sampai I5 dan E1 sampai E5. Itu yang berarti I intake, E exhaust. Intake itu sendiri ada di sebelah manifold dan bagian exhaust ada di sebelah knalpot. Usahakan tidak tertukar dalam pemasangan dan lihat tanda panah. Tanda panah menghadap ke arah depan.
Kemudian kita siapkan kunci sok 10 untuk mengencangkan dudukan noken as. Dalam proses pengencangan kita harus menyilang. Usahakan bagian tengah terlebih dahulu yang dikencangkan. Langkah selanjutnya, setelah dudukan noken as sudah dikencangkan, kita pasangkan kembali intake manifold. Kita gunakan kunci 12 ring atau kunci sok 12 untuk mengencangkannya. Selanjutnya, setelah kita sudah memasang kembali intake manifold, kita pasangkan kembali sporket. Dalam pemasangan sporket, usahakan nok pada noken as itu masuk ke lubang sporket. Sambil kita dorong secara perlahan dan kita putar sampai nok benar-benar masuk. Masukkan kembali baut sporket menggunakan baut 14. Kencangkan menggunakan impact atau gagang sok. Sambil kita tahan pada bagian noken as menggunakan kunci 24. Dan injektor pun kita pasangkan kembali ke tempatnya. Kita siapkan kunci 12 ring atau kunci 12 sok untuk mengencangkan dudukan injektor. Selanjutnya kita pasangkan rantai keteng ke noken as dan krek as. Perhatikan cara pemasangan rantai keteng pada Toyota Avanza dan tanda top. Apabila tanda top kurang pas, kita bisa menggunakan kunci 24 untuk memutar noken as, baik bagian intake ataupun bagian exhaust.
Dan ini posisi top pada Toyota Avanza. Perhatikan seperti yang ada di video berikut ini. Untuk bagian noken as ada titik, itu harus sejajar dengan rantai keteng yang berwarna emas. Untuk bagian bawah atau krok as, titik pada krok as itu harus ada di tengah-tengah rantai keteng yang berwarna emas. Setelah tanda sudah pas, kemudian kita putar krok as dengan tujuan supaya lubang nok sejajar dengan puli rantai keteng atau gigi rantai keteng. Setelah tempat nok sudah lurus, kemudian kita pasangkan kembali nok dengan tujuan supaya top tidak loncat. Sebelumnya dalam pemasangan rantai keteng, sebaiknya bagian bawah bak karter kita kasih lap ataupun plastik supaya menghindari bagian yang terjatuh dan masuk ke dalam bak karter. Bisa. Pensioner ya. Wis kerekam pisan iku. Dan ini proses pembuangan air radiator pada Toyota Avanza setelah semua bagian sudah terpasang. Pertama kita masukkan air keran ke radiator sambil kita lepaskan pembuangan air. Lakukan cara ini sampai gelembung pada pembuangan air radiator itu menghilang. Pada proses kali ini kita gunakan air keran terlebih dahulu untuk mengeluarkan kerak-kerak atau kotoran yang ada di blok mesin. Setelah semua kotoran atau kerak sudah keluar, sebaiknya kita ganti air menggunakan air coolant untuk radiator. Sekian dan terima kasih tutorial pada sore hari ini dalam proses pemasangan silinder head pada Toyota Avanza. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam tutorial, baik cara bekerja ataupun cara berbahasa. Juga kalau ada kritik dan saran, silakan komen di kolom komentar, karena berbagi itu indah. Jadikan ilmu yang bermanfaat buat orang lain. Terima kasih. Ya. Ini biasa langsung dekat.